Kembali di Kompas Bisnis Saudara dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Sabirin. Pak Wija tadi sempat disinggung soal bagaimana target pertumbuhan ekonomi 5,5%. Nah, tapi Pak, apakah pertumbuhan tersebut targetnya 5,5% di kuartal pertama ini bisa tercapai? Tapi catatannya kualitasnya yang baik juga. Akan tercapai. Kenapa? Karena tadi kita sudah sempat singgung dampak Nataru belum berakhir, muncul Ramadan dan muncul Lebaran. Kemudian pemerintah pada saat yang bersamaan juga memberikan insentif, kemudian THR, BHR, segala macam. Saya rasa ini akan meningkat, apalagi program-program pemerintah kan tidak direm dari awal ya. Jadi MBG dari awal jalan terus, makanya dampaknya defisitnya luar biasa bulan Januari Februari ini. Kemudian juga KDMP mulai belanja mobil, kemudian truk segala macam sebagian lokal. Jadi akan tercapai, tetapi sayang ini seasonal. Jadi ya kuartal ini aja. Nanti kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal keempat akan lebih sulit tumbuh tinggi. Oke, berarti yang perlu diwaspadai adalah kalau kuartal pertama ada tadi faktor-faktor misalnya hari besar, keagamaan, tapi justru kita yang waspada di kuartal 2 sampai kuartal 4. Nah, Pak Wija, menarik kalau kemarin kita flashback sedikit, Pak Wija sempat bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Pak Jusuf Kalla, yang diobrolin apa sih Pak, apa yang disampaikan, dan kenapa ketemunya sama Pak JK? Ya, itu menarik ya. Jadi 2,5 bulan ini kan situasi Indonesia sangat dinamis secara ekonomi ya. Nah ini para ekonom ini concern, khawatir. Beberapa ketemu, kemudian kayaknya kita harus coba mendapatkan pandangan dari tokoh gitu ya. Kita harus tukar pikiran. Ya akhirnya jadilah itu para ekonom menghadap Pak JK, total 17 ekonom dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Dan dalam diskusi itu betul-betul terbuka diskusinya ketika yang off the record ya. Sehingga siapapun yang hadir di situ mendapatkan informasi tambahan luar biasa. Memang kemudian Pak JK berpesan supaya tone-nya harus selalu positif, kritis tapi positif dan solutif ketika keluar. Dan follow up dari itu adalah Pak JK akan bersurat ke Pak Prabowo. Dan lampiran dari surat itu adalah summary dari masukan para ekonom. Kalau boleh saya share di sini ada sekitar 46-45 poin masukan dari para ekonom yang kalau di summary kira-kira 6 cluster tentang ART, reciprocal tarif, respon kita, usulannya seperti apa, terkait fiskal, terkait program-program strategis, terkait iklim investasi, terkait ketahanan energi. Jadi ada 6. Ini sedang disusun, kemudian insya Allah besok atau lusa sudah selesai dikirimkan Pak JK ke Pak Prabowo. Semoga ada follow up pertemuan Pak JK dengan Pak Prabowo untuk menyampaikan masukan ini. Oke. Termasuk juga soal bagaimana dampak dari Iran itu. Oh sangat. Justru ini yang men-trigger pertemuan dengan Pak JK itu. Oke. Jadi sudah sangat dinamis 2,5 bulan terakhir, ada lagi tambahan Iran. Jadi kemudian gambar besar Indonesia, trajektorinya ini akan seperti apa. Itu yang kemarin menjadi trigger. Kenapa kami menghadap Pak JK. Dan kenapa Pak JK? Ya kami lihat Pak JK mempunyai wawasan luas, beliau paham sekali ekonomi, teori dan prakteknya, dan beliau welcome kepada siapapun yang akan datang untuk menghadap, belajar dan berdiskusi. Dan memang kami melihat beberapa hari sebelumnya kan ada pertemuan itu yang mana Pak JK itu sempat berdialog dengan Pak Prabowo. Dan satu sumber yang kami dapat kayaknya akan ada follow up pertemuan antara beliau berdua. Itu dia kenapa kami menghadap. Oke, dari 6 klaster itu Pak, artinya yang paling kalau bicara soal hubungan dengan Timur Tengah, ini antisipasinya dari segi energikah atau ada hal lain lagi yang bisa menjadi dampak ke Indonesia? Selalu fiskal ya. Selalu fiskal. Tantangan utama terbesar kita itu fiskal. Kasus konflik Timur Tengah ini ujung-ujungnya juga beban fiskal, masalah fiskal. Dan kalau tidak dikelola dengan baik bisa merembet ke moneter, ke nilai tukar. Nah ini yang kita harapkan jangan terjadi. Oke, kalau bicara soal fiskal, artinya apakah social safety net itu tadi Pak menjadi urgent kalau misalnya kondisi memburuk, dan siapa yang berhak menerima social safety net itu? Oh sangat urgent, tetapi memang harus didesain yang tepat sasaran dan efektif. Kalau kita ingat dulu pemerintah ketika harga BBM melejit harus dipangkas subsidinya. Pemerintah JK
Susilo Bambang Yudhoyono itu kan kemudian memperkenalkan apa yang namanya PLT. Jadi menurut pandangan saya ini perlu analisis lebih mendalam. Yang paling efektif, paling tepat sasaran, paling gampang dimonitor ya PLT. Kemudian subsidi dipertahankan. Kemudian yang ketiga ini BPJS Kesehatan. Jangan dicabut khususnya untuk mereka yang tidak mampu. Karena coba sudah tidak punya uang, sakit, mereka sangat nestapa bukan? Jadi ini harus mendapatkan perhatian, minimal 3 layer itu yang harus dikedepankan. Oke, jadi tidak hanya harus bersiap-siap menghadapi bagaimana kondisi, tapi juga ada jaring pengaman juga dari pemerintah. Pak Wijayanto, opsi kebijakan bagi pemerintah dalam situasi eksternal dan domestik yang sama-sama menekan ekonomi, instrumen terbaik apa yang bisa membuat situasi nggak hard landing nantinya? Ya, ada beberapa hal yang pemerintah harus lakukan. Yang pertama, fiskal harus dipersiapkan. Jadi mempersiapkan fiskal itu artinya harus disiplin fiskal. Spending yang tidak perlu ditunda dulu. Fokus kepada spending yang perlu. Fokus kepada spending yang sifatnya mengantisipasi krisis, mengantisipasi problem yang muncul dari konflik di Iran. Jadi antisipasi itu nomor 1. Kemudian yang kedua, swasta itu harus digerakkan. Sekarang ini seolah-olah pemerintah itu bermain bowling sendirian. Nggak seru. Swasta tidak dikasih ruang, tidak dikasih peran. Menurut saya swasta harus didorong untuk berperan. Iklim investasi itu harus dipermudah. Kemudian penegakan hukum itu harus dilakukan dengan cara yang lebih ramah tetapi efektif. Jangan seperti sekarang karena membuat takut banyak orang. Kemudian yang tidak kalah penting juga antisipasi terkait dengan ketahanan pangan. Kenapa? Karena setelah banjir ini, BMKG kan mengatakan kita akan menghadapi kekeringan panjang. Jadi ini harus diantisipasi juga. Jadi itu kira-kira hal yang paling penting supaya kita tidak hard landing. Kalau boleh menambahkan terkait fiskal. Sekarang ini tantangan fiskal itu berbeda dengan tantangan fiskal zaman dulu. Pemerintah mengalami defisit, provinsi-provinsi mengalami defisit karena pemangkasan transfer, kabupaten kota mengalami defisit, desa mengalami defisit. Kalau yang defisit pemerintah pusat saja mereka bisa menerbitkan surat hutang. Bagaimana dengan yang lain-lain ini? Jadi kita belum mengalami situasi serumit ini terkait defisit fiskal, pemerintah harus bersiap. Karena barangkali pertengahan tahun ini atau bulan ke-9, permasalahan terkait fiskal ini akan muncul di banyak daerah, akan menimbulkan unhappiness ketika makanan tidak tersedia, energi mahal, biaya hidup mahal. Kita tidak mengharapkan ada sesuatu yang buruk terjadi. Oke, antisipasinya tentunya secara menyeluruh termasuk tadi bagaimana pilih spendingnya dari pemerintah dan juga tadi mempersiapkan jaring pengaman bagi masyarakat dan tadi kita harapkan semoga yang disurati oleh Pak JK termasuk juga hasil dari pertemuan dengan ekonom ini bisa ditindaklanjuti dan juga bisa menjadi catatan bagi pemerintah. Terima kasih Ekonom Universitas Paramadina Pak Wijayanto Samirin. Pak Wija, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Sudah bersama di Kompas Bisnis.